Oke, coba bayangin deh, Anda ini Menteri Keuangan. Tiap kali rapat kabinet, presiden, atasan tertinggi Anda nyinggung terus satu masalah yang sama, kebocoran pajak. Nah, artikel dari kompas.com yang Anda kirim ini ceritanya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kayaknya udah sampai di titik itu. Titik di mana dia bilang cukup. Dia langsung merombak 43 pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Pajak. Coba kita bedah bareng-bareng ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar? Ini lebih dari sekedar rotasi jabatan biasa ya. Kalau dibaca lebih dalam, ini seperti drama politik, sumbernya itu tekanan dari puncak kekuasaan. Artikel ini kan menyoroti gimana teguran berulang dari Presiden Prabowo soal kebocoran pajak jadi pemicu utamanya. Jadi yang kita bahas ini bukan soal administrasi, tapi soal ultimatum yang ya tak terucap gitu. Urgensinya sudah tinggi sekali. Saya penasaran banget sama pengakuan sedih dari Menteri Purbaya. Jarang loh kita dengar pejabat setingkat menteri ngomong sepersonal itu di pidato resmi. Dia sampai bilang, saya tidak mau lagi mendengar kalimat itu lagi dari presiden. Ini nunjukin banget seberapa besar tekanannya kan? Ini bukan lagi evaluasi kinerja biasa, tapi udah jadi perintah personal. Betul, betul. Dan tekanan itu memaksa dia buat lebih spesifik menyoroti masalahnya. Dia nggak lagi ngomong umum soal penerimaan negara. Dia nunjuk langsung praktek. Apa ya, under invoicing. Ah, yang melaporkan nilai barang lebih rendah itu ya? Tepat. Untuk menghindari bea masuk dan pajak. Dia juga singgung soal lemahnya pengawasan di bea cukai. Dan yang paling sensitif, dia mengakui masih ada pelanggaran internal. Ini pengakuan kalau rumahnya sendiri memang perlu dibersihkan. Oke, jadi masalahnya sistemik ya. Dari praktik di lapangan sampai integritas di dalam. Tapi kenapa solusinya dimulai dengan merotasi 43 pejabat? Apakah ini cuma semacam, apa ya, pertunjukan kekuatan buat menenangkan presiden? Atau ada strategi yang lebih dalam di baliknya? Nah, ini pertanyaan bagus. Rotasi ini fungsinya ada dua, menurut saya. Pertama jelas ini sinyal kejut, semacam shock terapi gitu. Pesannya jelas, tidak ada yang aman kalau kinerja nggak tercapai. Tapi yang kedua, dan ini yang lebih penting, ini soal pergeseran narasi akuntabilitas. Maksudnya gimana tuh pergeseran narasi? Selama ini kan ekonomi lesu sering jadi kambing hitam kalau target pajak nggak tercapai. Nah sekarang Menteri Purbaya secara terbuka menghilangkan alasan itu. Dia bilang ekonomi membaik, jadi tidak ada dalih lagi. Ini memaksa para pejabat untuk melihat ke cermin, kinerja mereka yang jadi penentu, bukan faktor eksternal. Jadi ini momen sudah tidak ada tempat bersembunyi lagi gitu ya? Dan sepertinya ini bukan gertakan doang kan? Karena ada angka yang sangat jelas yang harus mereka kejar. Tepat sekali. Ini bukan retorika motivasi biasa. Ada target yang sangat terukur dan risikonya tinggi. Menaikkan rasio penerimaan pajak dari level 9% PDB sekarang Ke angka berapa targetnya? ke kisaran 11-12% tahun ini. Angka ini pertaruhan politik loh. Menteri Purbaya sendiri yang bilang, kalau target ini meleset di tengah ekonomi yang katanya membaik, wah, pemerintah bisa kena semprot DPR. Jadi ini bukan cuma soal menyenangkan presiden, tapi juga soal menjaga muka di hadapan parlemen. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, rotasi besar-besaran ini adalah cara Menteri Keuangan mengiring pesan yang sangat lugas. Ke dalam, pesannya adalah era main aman sudah selesai. Dan keluar, khususnya ke Presiden dan DPR, pesannya adalah kami serius, kami akan buktikan perbaikan ekonomi ini benar-benar masuk ke kas negara. Persis, itu dia. Ini langkah pertama yang sangat simbolis. Artikel ini kan fokusnya pada tindakan dari atas ke bawah ya. Tekanan presiden, perintah menteri. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan. Kalau fondasi baru sudah diletakkan dari atas, kira-kira langkah konkret apa lagi yang paling krusial di level lapangan? Maksud saya di kantor pajak, di pelabuhan, untuk benar-benar mengubah budaya yang sudah mengakar dan secara permanen menutup celah kebocoran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 6 bulan Februari tahun 2026, saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Keuangan. Rohaniawan dimohon mendampingi pejabat yang akan diambil sumpah. Saudara-saudara yang beragama Islam, apakah saudara-saudara bersedia mengangkat sumpah jabatan menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, apakah saudara-saudara bersedia mengangkat janji jabatan menurut agama Kristen, Protestan, dan Katolik? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata janji yang akan saya ucapkan. Saya berjanji. Saya berjanji. Sekarang semuanya ikuti dan ulangi kata-kata sumpah yang akan saya ucapkan. Bahwa saya Bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. kepada bangsa dan negara, Bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh tanggung jawab. dan dengan penuh tanggung jawab. Bahwa saya Bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. dari perbuatan tercela. Saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, ikuti dan ulangi kata-kata yang akan saya ucapkan. Kiranya Tuhan akan menolong saya. Kiranya Tuhan akan menolong saya. Rohaniawan disilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pelantikan di hadapan Menteri Keuangan disaksikan oleh saksi pejabat. Bapak Menteri Keuangan serta saksi pejabat dimohon mendekat ke meja penandatanganan. Pertama, kami mohon mendekat ke meja penandatanganan. Nurbaiti Munawaroh mewakili pejabat yang dilantik beragama Islam. Ibu Nurbaiti disilahkan kembali ke tempat semula. Kedua, kami mohon mendekat ke meja penandatanganan. Eka Sila Kusnajaya mewakili pejabat yang dilantik beragama Kristen. Bapak Eka disilahkan kembali ke tempat semula.
Ketiga dan terakhir, kami mohon mendekat ke meja penandatanganan. Hestu Yoga Saksama, mewakili pejabat yang dilantik beragama Katolik. Bapak Menteri Keuangan disilahkan kembali ke tempat semula, demikian pula saksi pejabat dan Bapak Hestu Yoga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.